Pernahkah kalian mendengar tentang negara kecil di Asia Tenggara yang tidak punya pantai, tapi kaya akan sejarah dan budaya? Yap, namanya Laos. Negara ini seringkali terlupakan karena tidak sepopuler Thailand atau Vietnam. Padahal, Laos mempunyai cerita yang tak kalah menarik, mulai dari peninggalan kerajaan kuno, perjuangan panjang melawan penjajahan, sampai warisan budaya yang masih hidup di tengah modernisasi. Tapi di balik keindahannya, Laos juga menyimpan berbagai tantangan. Negara ini adalah salah satu yang termiskin di Asia Tenggara. Masalah ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan dampak bom-bom sisa perang Vietnam masih jadi momok bagi masyarakat Laos hingga hari ini. Nah, di video ini kita akan membahas soal sejarah Laos yang luar biasa, masalah yang sedang dihadapi, dan tentu saja pesona budayanya yang tak boleh dilewatkan. Laos dulunya merupakan bagian dari kerajaan kuno yang disebut Lansang, artinya tanah sejuta gajah. Berdiri pada abad ke-14, kerajaan ini dikenal kuat dan makmur, serta jadi pusat penyebaran agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Namun, seiring waktu, Laos mengalami masa-masa sulit. Negara ini dijajah oleh Prancis pada abad ke-19 dan menjadi bagian dari Indochina Prancis. Setelah melewati Perang Dunia dan berbagai konflik internal, Laos akhirnya merdeka pada tahun 1953. Tapi perjuangannya belum selesai. Keguncangan politik di negara tetangganya Vietnam membuat Laos menghadapi Perang Indochina kedua yang lebih besar, atau disebut juga Perang Rahasia, yang menjadi faktor ketidakstabilan yang memicu lahirnya Perang Saudara dan beberapa kali kudeta. Pada tahun 1975, kaum komunis Pathet Lao yang didukung Uni Soviet dan komunis Vietnam menendang pemerintahan Raja Savang Patana, dukungan Amerika Serikat dan Perancis. Setelah mengambil alih negara ini, mereka mengganti namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang masih berdiri hingga saat ini. Pada masa Perang Vietnam, Laos menjadi salah satu negara yang paling banyak dibom dalam sejarah dunia. Bahkan, jumlah bom yang dijatuhkan di Laos melebihi jumlah bom di Jerman dan Jepang selama Perang Dunia II. Dampaknya masih terasa sampai sekarang, terutama di wilayah pedesaan. Setelah merdeka, Laos mengalami perubahan politik yang besar. Pada tahun 1975, negara ini menjadi Republik Sosialis dengan nama resmi Lao People's Democratic Republic. Sampai hari ini, Laos menghadapi tantangan besar, terutama di bidang ekonomi. Banyak penduduk Laos masih hidup di bawah garis kemiskinan. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Selain itu, masalah lingkungan juga cukup serius. Pembangunan bendungan di Sungai Mekong yang jadi sumber utama kehidupan masyarakat menuai kontroversi karena bisa berdampak ke ekosistem dan mata pencaharian petani. Walau banyak tantangan, budaya Laos tetap jadi salah satu yang paling unik dan menarik di Asia Tenggara. Mayoritas penduduk Laos menganut agama Buddha Theravada dan nilai-nilai ajarannya sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh paling ikonik adalah tradisi almsgiving atau memberi sedekah kepada biksu di pagi hari. Kegiatan ini jadi simbol kedamaian dan kesederhanaan hidup orang Laos. Selain itu, Laos juga punya banyak festival keren seperti Pimai atau Tahun Baru Laos yang dirayakan dengan penuh sukacita dan guyuran air, mirip seperti Songkran di Thailand. Musik dan tarian tradisional, pakaian khas seperti Sin, serta kerajinan tangan dari sutra juga jadi kebanggaan nasional di negara Laos.
Landlocked country berarti negara yang terkunci atau terkurung oleh daratan. Julukan ini diberikan karena Laos tidak memiliki laut lantaran dikelilingi negara-negara lain. Laos berbatasan langsung dengan daratan Cina, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan juga Thailand. Hal tersebut berdampak terhadap perekonomian dan sangat tidak menguntungkan bagi Laos, khususnya di bidang perdagangan internasional, karena Laos tidak memiliki akses untuk perdagangan lewat laut. Sebagai negara yang tidak memiliki laut, maka Laos sangat bergantung terhadap aksesibilitas perbatasan agar lalu lintas perdagangan internasional dapat berjalan dengan lancar. Laos juga telah banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti ekspor dan impor. Negara ini dikelilingi dengan pegunungan dan hutan. Beruntungnya, Laos dilalui oleh Sungai Mekong sehingga pertanian di negara ini berkembang baik. Warga Laos juga memanfaatkan aliran Sungai Mekong sebagai sarana transportasi. Selain itu, Laos juga mengandalkan sektor agraria untuk memenuhi kebutuhan hidup. Laos, sebuah negara yang terletak di jantung Asia Tenggara, dikenal dengan julukannya yang legendaris, Negeri Seribu Gajah. Namun, tahukah kalian apa sebenarnya yang membuat Laos begitu istimewa? Negara ini tak hanya menawarkan keindahan alam yang mempesona, tetapi juga budaya yang kaya dan sejarah yang mengagumkan. Julukan Negeri Sejuta Gajah memiliki sejarah yang panjang dan mendalam, yang berkaitan erat dengan simbol gajah dalam budaya dan kehidupan Laos. Pada masa kejayaan Kerajaan Lansang yang berdiri pada abad ke-14 hingga abad ke-18, gajah dianggap sebagai simbol kekuatan, kemakmuran, dan spiritualitas. Gajah pada masa itu tidak hanya digunakan sebagai kendaraan perang, tapi juga sebagai bagian dari ritual keagamaan yang penting. Gajah telah menjadi bagian dari identitas Laos, dan meskipun jumlahnya telah berkurang secara signifikan, simbol gajah tetap hidup dalam budaya dan warisan Laos hingga saat ini. Julukan ini terus dikenal, bahkan meskipun negara ini telah banyak mengalami perubahan seiring waktu. Kota Luang Prabang terletak di perbatasan Sungai Mekong dan Nam Khan di Laos. Adalah sebuah permata yang memancarkan pesona warisan budaya yang terawat dengan baik. Dikelilingi oleh pegunungan yang hijau, kota ini telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Luang Prabang adalah rumah bagi lebih dari 30 kuil dan pagoda yang menghiasi kota dengan kecantikan dan ketenangan. Wat Sintong adalah salah satu kuil terkenal di sini, menampilkan seni ukir kayu yang rumit dan arsitektur yang memukau. Salah satu daya tarik utama Luang Prabang adalah pasar malam Luang Prabang yang berlangsung setiap malam. Pasar ini bukan hanya tempat untuk berbelanja oleh-oleh lokal, tetapi juga menawarkan pengalaman kuliner dengan berbagai hidangan tradisional Laos. Itu dia sedikit cerita tentang Laos, negara yang mungkin kecil tapi punya sejarah panjang, budaya yang kaya, dan semangat yang luar biasa. Jika menurut kalian, apa yang paling menarik dari Laos? Atau kalian punya pengalaman unik tentang negara ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten menarik lainnya dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.